Adalah Hai guys, selamat datang lagi di RCU Film. Kali ini kita libur dulu bahas film Serapfilm Kitnya dan akan mengalur salah satu film terbaik Rindavan punya yang berjudul Jai Bhim. Jai Bhim adalah film yang kisahnya diangkat dari kasus kehidupan nyata. Perjuangan seorang pengacara atas kasus ketidakadilan dan penyiksaan tahanan atas anggota suku terpinggirkan di suatu daerah di India, di mana diskriminasi, ketidakadilan, dan kekejaman dari institusi polisi dan pemerintahan di sana terjadi. Ya, sebenarnya tidak jauh berbeda sama di negara Konoha ini, cuma di India versi terang-terangannya. Oke lah, karena alur filmnya panjang dan berliku, siapkan cemilan dulu, atur posisi, dan pakai headset kalian. Dan inilah dia, Jai Bhim. Berlatar pada tahun 1995 di sebuah daerah di India, diperlihatkan kezaliman terjadi yang dilakukan oleh polisi, di mana keadilan tidak ditegakkan. Seperti yang kita tahu, di India ada kasta-kasta tertentu dan yang berkasta bawah mendapatkan ketidakadilan dan diskriminasi dari polisi dan pemerintahan. Lalu scene berpindah di sebuah desa. Seorang pria yang bernama Raja Kanu mendapatkan panggilan dari kepala desa karena di rumah Pak Kades ada ular. Raja Kanu sebagai penangkap ular, ia langsung bergegas berangkat. ya. Setelah selesai dengan tugasnya, bukan ungkapan rasa terima kasih yang ikhlas, namun hinaan dan cemoohan Pak Kades dan istrinya yang ia dapat, karena kasta Raja Kanu adalah kasta yang paling bawah. Untuk mengurus sertifikat tanah mereka pun tak mendapatkan hak. Begitu mirisnya kasta rendah ini, bahkan KTP pun mereka tak punya. Masyarakat di sini hidup dengan berburu dan hidup serba kekurangan, namun mereka nampaknya bahagia karena membutuhkan banyak uang untuk kebutuhan keluarga dan juga untuk biaya istrinya yang bernama Senggani itu karena tengah hamil. Raja Kanu pamit bekerja keluar daerah untuk menjadi buruh pembuatan batu bata. Pagi hari, rumah Pak Kades heboh karena perhiasan Bu Kades hilang dicuri, dan polisi datang untuk memeriksanya, lalu menanyakan siapa orang asing yang belakangan ini datang ke rumah. Dan yang tertuduh siapa? Ya, Raja Kanu yang kemarin membantu menangkap ular di rumah Pak Kades. Malam harinya, dengan kejam polisi menciduk Raja Kanu di rumahnya. Karena Raja Kanu sedang bekerja di luar daerah, para polisi itu menyeret Senggani dan saudara-saudara Raja Kanu ke kantor polisi. Ini baru tertuduh ya, belum ada bukti. Mereka dengan kejam memperlakukan orang-orang tak bersalah ini. Lalu scene berpindah pada sekumpulan pengacara yang mengecam perlakuan polisi-polisi yang zalim. Mereka berdemo yang dipimpin oleh pengacara muda bernama Chandru. Lalu Chandru maju di persidangan dengan kasus banyaknya orang-orang tak bersalah yang dihukum dengan tuduhan palsu demi kenaikan jabatan para oknum polisi. Dengan kecakapannya sebagai pengacara jenius dan dengan bukti-bukti yang kuat, Chandru memenangkan kasus itu dengan mudah. Dan dengan kasus itu ia dengan terang-terangan mempermalukan institusi polisi bak pahlawan. Chandru membantu kasus-kasus orang miskin yang ditindas para penguasa. Lalu sampailah pada pertemuan Chandru dengan Senggani. Senggani minta bantuan karena suaminya yaitu Raja Kanu dituduh mencuri walaupun tak bersalah, dan polisi semena-mena menangkap saudara-saudara Raja Kanu karena Raja Kanu yang belum ditemukan.
dengan cara menghajar, menganiaya saudara-saudaranya supaya mengaku di mana Raja Kanu berada. Karena ditekan oleh atasannya, kepala polsek ini dengan brutal menghajar keluarga Raja Kanu ini yang tak tahu menahu tentang kasus ini. Karena saat didatangi di tempat Raja Kanu bekerja, Raja Kanu tak berada di sana. Karena yang sebenarnya terjadi, Raja Kanu sedang OTW pulang ke desanya. Karena setelah gajian, Raja Kanu ingin memberikan oleh-oleh untuk keluarga tercintanya. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Raja Kanu ditangkap oleh warga dan dilaporkan ke polisi. Kepala polsek langsung datang dan menghajarnya di tempat, lalu diseret ke kantor polisi. Tak cuma menghajar yang laki-laki, polisi itu juga menghajar saudari Raja Kanu, bahkan sempat melecehkannya. Senggani yang datang pagi harinya shock melihat suaminya digantung disiksa seperti itu. Saudara yang bernama Irutapa yang tak kuat lagi menahan siksaan ingin mengakui saja perbuatan yang tak dilakukannya itu. Namun dengan tegas Raja Kanu menolaknya dengan alasan luka ini akan sembuh dalam beberapa hari. Namun tuduhan pencuri akan melekat seumur hidup. Dia tak akan merusak harga dirinya sendiri. Sebenarnya ada oknum polisi yang baik, namun di lingkungan yang seperti itu dia tak bisa berbuat apa-apa. Ia menyarankan Senggani untuk meminta bantuan pada orang yang berpengaruh di kota untuk membongkar ketidakberesan itu. Senggani lalu datang ke kepala desa untuk mencabut laporannya agar suaminya yang disiksa bisa dibebaskan. Namun lagi-lagi cuma makian yang Senggani dapat. Singkat waktu, ada seorang yang datang ke desa dengan mengatakan Raja Kanu dan 2 orang saudaranya kabur dari kantor polisi. Sangat aneh, karena dengan kondisi babak belur seperti itu, mana mungkin mereka bisa kabur. Sebelumnya, Senggani sudah mencari bantuan dari LSM dan pengacara di daerah itu, dengan dibantu oleh seorang guru yang mengajar di desa Senggani. Namun, karena nggak ada uang, mereka nggak bisa bantu. Malah ada yang menyalahkan Raja Kanu. Kalau dia tak bersalah, ngapain kabur? Lalu seseorang di LSM ada yang menyarankan untuk menemui pengacara yang tak meminta bayaran kalau tentang hak asasi manusia. Dan begitulah Senggani bisa bertemu dengan Chandru. Chandru membaca laporan polisi yang diberikan oleh ibu guru, kronologi kejadian, hingga Raja Kanu dan kedua saudaranya kabur dari kantor polisi yang ditulis di laporan itu dengan runut. Polisi dengan anjing pelacaknya hanya menemukan baju yang dipakai Raja Kanu dan menemukan bahwa 3 orang datang ke apotek untuk membeli obat dan menemukan salah satu perhiasan yang dicuri itu sudah ada di Pegadaian. Chandru menyusun strategi dengan serius untuk membongkar kasus ini. Chandru mengatakan sendiri bahwa kasus ini sangatlah rumit. Tak cuma melawan polisi, namun dia akan bertarung dengan penguasa-penguasa di pemerintahan. Lalu tibalah mereka di pengadilan, di mana Senggani menceritakan semuanya pada hakim tentang suaminya yang dipaksa mengaku, lalu dihajar di depan matanya sendiri. Lalu polisi bilang bahwa mereka bertiga kabur dari kantor polisi. Pengacara dari polisi mengatakan bahwa laporan polisi itu telah ditulis dengan runut dan disahkan oleh polisi. Namun Chandru meragukan laporan itu, karena bagaimana ia mempercayai laporan polisi itu kalau polisinya aja melanggar hukum dengan menganiaya tertuduh. Itu adalah hal yang melanggar hukum dan itu dilakukan oleh polisi. Chandru menyarankan untuk menghadirkan saksi lagi untuk pemeriksaan silang, di mana saksi dari pihak polisi dan saksi dari Chandru dipertemukan. Dan hakim menyetujui tuntutan dari Chandru itu. Chandru mulai bergerak untuk mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi di lapangan, mengumpulkan semua berkas-berkas yang akan dia gunakan pada persidangan selanjutnya. Dan tibalah hari persidangan, yang kedua saksi-saksi telah dibawa. Dari dokter yang memeriksa Raja Kanu dan saudaranya, apotek yang menjual obat ke Raja Kanu,
sampai pemilik pegadaian yang menerima perhiasan yang tercuri itu. Chandru sempat terpojok karena runutnya kasus itu. Namun satu lagi Chandru ingin memeriksa dan menanyai polisi penyidik. Chandru mencoba membedah laporan itu sedikit demi sedikit, jarak antar kantor polisi dengan apotek dan sebagainya, yang harusnya sebagai penyidik tahu segalanya tentang laporan yang ia buat. Namun di sini polisi penyidik itu hanya pelongo-pelongo karena memang laporan itu ditulis tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, dan terkuaklah bahwa saksi-saksi yang dibawa oleh polisi itu palsu semua dan laporan polisi itu tidak valid. Meskipun memenangkan persidangan pertama itu, Senggani tetap bersedih karena suaminya yang belum ditemukan dan membayangkan saat-saat indah bersama sang suami. Di sebuah telepon umum, Senggani didatangi oleh polisi untuk diajak ke kantor. Namun karena Senggani tidak mau, polisi itu membawa anak Senggani dengan paksa. Ternyata setelah disusul di kantor polisi, kepala polsek brengsek itu mencoba membujuk Senggani untuk mencabut laporannya dengan berjanji akan memberikan imbalan pada Senggani dan akan segera menemukan suaminya. Namun Senggani menolaknya dan kepala polsek itu murka. Lalu hal yang mengejutkan terjadi. Kepala polsek mendapat telepon dari Dirjen Polisi bahwa dirinya yang membawa paksa Senggani itu diketahui pengadilan tinggi dan meminta untuk segera mengantarkan Senggani pulang dengan mobil polisi. Jadi ceritanya, saat anak Senggani dibawa paksa oleh polisi di wartel, Senggani mendapatkan telepon dari Chandru dan Senggani langsung melaporkan kejadian itu. Epiknya, Senggani menolak tumpangan polisi itu. Nah, mampus tuh para polisi yang harus mengemis untuk mengantarkan Senggani pulang. Karena persidangan sebelumnya dengan pengacara polisi yang tak berkutik melawan Chandru, maka digantilah pengacaranya yang lebih kredibel. Pengacara baru itu memanggil lagi berbagai saksi kunci, salah satunya pemilik tempat penggilingan padi di mana saudara Raja Kanu yang bernama Irutapa bekerja di sana. Pemilik penggilingan padi itu mengatakan Irutapa menelpon bahwa dia sedang melarikan diri dari polisi dan tak bisa bekerja sementara waktu. Lalu Chandru menegaskan kalau itu beneran terjadi, kenapa pemilik penggilingan padi itu tak mengabarkan pada keluarganya atau pada polisi? Lalu Chandru menganggap saksi ini juga palsu. Namun saat ditanyai, Senggani mengiyakan kata-kata orang itu bahwa benar pemilik penggilingan padi itu datang ke rumah mengabari bahwa Raja Kanu dan kedua saudaranya kabur dari kantor polisi. Chandru hanya bisa terdiam. Dengan sedikit blunder itu, Chandru dibuat seperti orang bodoh di persidangan dan tak mampu mendebat pengacara lawan. Karena di sini terbukti Raja Kanu dan saudaranya kabur dari kantor polisi dengan menelpon pemilik penggilingan padi tadi, Chandru mencoba meminta waktu pada hakim untuk menunda persidangan dan disetujuilah oleh hakim. Chandru yang frustasi marah kepada Senggani. Kenapa dia tak jujur dan terbuka pada Chandru sekecil apapun kejadiannya. Tapi ibu guru mengatakan bahwa dialah yang menyuruh Senggani untuk tidak cerita pada Chandru. Karena pada saat itu belum ada yang menangani kasus Raja Kanu, Bu Guru berpikir bahwa tidak ngomong ke Chandru adalah jalan yang terbaik. Tapi Chandru yang terlanjur kecewa mengatakan tak mau lagi mendampingi kasus ini. Ibu guru memohon dan mengatakan bahwa Raja Kanu itu tak bisa membaca, bahkan tak tahu angka dan huruf alfabet. Bagaimana ia bisa melakukan panggilan telepon itu? Chandru kemudian mau menyelesaikan kasus ini lagi dan mulai menyelidiki semua panggilan telepon di hari itu. Dan ditemukanlah sebuah telepon umum yang digunakan untuk melakukan panggilan ke penggilingan padi itu. Dan Chandru melakukan perjalanan untuk mencari bukti ke tempat itu. Berhari-hari di tempat itu, akhirnya ia menemukan seseorang yang bernama Rajesh. Dia pemilik telepon umum yang digunakan untuk melakukan panggilan ke penggilingan padi. Persidangan telah dimulai, di mana Chandru akan melawan lagi pengacara polisi itu. Dan Chandru membawa saksi baru, yaitu Rajesh.
Di kesaksiannya, Rajesh mengatakan ada keterlibatan polisi di saat itu, dan Rajesh dapat menunjukkan siapa saja polisi itu. Lalu kepala polsek diminta maju dan menjelaskan. Karena bukti sudah terpampang jelas, kepala polsek itu mengatakan yang sebenarnya terjadi, bahwa ada desakan dari atasannya untuk segera menyelesaikan kasus ini. Lalu kepala polsek menyamar sebagai saudara Raja Kanu, kemudian menelpon pemilik penggilingan padi. Chandru yang tak mempercayai lagi polisi di situ untuk melanjutkan penyelidikannya, meminta hakim untuk memilih satu inspektur jenderal pilihan Chandru sendiri yang dirasa jujur untuk kelanjutan penyelidikan ini. Hakim mengabulkan permintaan Chandru dan diberi waktu 30 hari untuk mengumpulkan bukti-bukti bersama dengan inspektur jenderal pilihannya itu. Sebelum melanjutkan kasus ini, inspektur jenderal diajak Chandru untuk menemui para warga dan diminta untuk mendengar keluhan-keluhan warga bagaimana bobroknya institusinya di daerah itu. Diskriminasi warga kasta rendah dengan semena-mena. Inspektur jenderal lalu juga menyidak polsek, dan polisi tua yang jujur di awal tadi juga membenarkan penganiayaan dan juga pelecehan yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Semua penjara di kabupaten itu diperiksa dan Senggani diminta mengidentifikasi barangkali Raja Kanu ataupun saudara-saudaranya ada di situ. Namun hasilnya nihil. Dan Chandru menemukan sebuah berkas tanpa foto dan mencurigai ada kaitan bahwa ditemukan jasad di pinggir jalan. Dan inspektur jenderal segera menuju ke TKP dan menemui ahli forensik yang menangani mayat itu saat ditemukan. Ahli forensik itu menunjukkan penemuan-penemuan mayat beberapa bulan terakhir. Dan yang mengejutkan, dari foto-foto mayat tersebut, ibu guru mengenali satu foto mayat yang tidak lain dan tidak bukan adalah mayat dari Raja Kanu. Di sisi lain, karena sudah terpojok, kepala polsek itu mengatakan kejadian sebenarnya kepada pengacara baru itu, di mana ia menghajar Raja Kanu sampai membuatnya tewas. Anak buah kepala polsek itu membawa mayat Raja Kanu pergi dan menghilangkan bukti-bukti dan pura-pura melapor bahwa 3 tahanan telah kabur. Dan kepala polsek datang ke situ sebenarnya cuma untuk memeriksa apa yang telah ia perbuat sendiri dan menyalahkan petugas yang berjaga karena ketiduran. Lalu mereka kong kali kong dengan pemilik apotek, pemilik pegadaian, dan lain-lain. Kemudian kepala polsek membuang mayat Raja Kanu di pinggir jalan begitu saja. Karena tak ada bukti dan saksi, pengacara baru itu meminta kepala polsek untuk menjawab bahwa ketiganya kabur dan polisi berusaha mencarinya dan tak menemukannya. Tibalah di hari persidangan, Chandru meminta anak buah kepala polsek yang membersihkan TKP tadi dan diminta untuk menjelaskan detail peristiwa karena di laporannya terdapat selisih waktu yang berbeda dan polisi itu hanya terdiam karena laporannya itu emang palsu. Dan Chandru mengatakan bahwa sekarang Raja Kanu telah meninggal. Dan saksi kuncinya adalah 2 saudaranya yang masih belum ditemukan. Jadi Chandru meminta lagi waktu untuk memecahkan kasus ini. Para warga diajak Chandru untuk turun ke jalan untuk memperjuangkan keadilan terhadap kematian Raja Kanu. Kepala polisi yang ingin nama institusinya tidak tercoreng membujuk inspektur jenderal untuk bekerja sama, namun inspektur jenderal menolaknya karena hati nuraninya tak membenarkan tindakan polisi itu. Inspektur jenderal dan Chandru kembali berjuang mengumpulkan bukti-bukti. Chandru menemui dokter forensik dan meminta satu bukti saja. Raja Kanu dipastikan meninggal di dalam tahanan dan bukannya meninggal di jalanan saat mereka kabur di jalan dan terjadi kecelakaan seperti pernyataan polisi. Namun dokter forensik mengatakan itu sulit. Uji forensik tak bisa seakurat itu.
Di sisi lain, Senggani ditemui kepala polisi dan meminta untuk berdamai. Polisi juga akan memberikan uang yang tidak sedikit untuk keperluan Senggani untuk membesarkan anak-anaknya nanti. Bayangkan, wanita dari kasta rendah itu ditemui oleh kepala polisi. Ini membuktikan seberapa peliknya kasus ini. Dan jawaban dari wanita kasta rendah ini membuat kepala polisi terdiam bahwa uang bisa dicari. Dan jika anak-anaknya bertanya bagaimana ia mendapatkan uang untuk makan, haruskah ia jawab dari polisi yang memukuli suaminya hingga tewas? Senggani tak peduli dia akan menang atau kalah dalam persidangan, setidaknya ia sudah berjuang. Hukumlah polisi pembunuh suaminya kalau bisa, kata Senggani. Di sisi lain, ibu guru mengecek penjara terakhir yang belum diperiksa. Benar saja, dua saudara Raja Kanu berada di situ. Singkat waktu, hari di mana sidang terakhir pun datang. Dua saudara Raja Kanu menceritakan apa yang terjadi sebenarnya di polsek itu. Penganiayaan kejam oleh kepala polsek. Terlihat Raja Kanu yang sudah tak berdaya diinjak di bagian dadanya yang membuat ia tewas. Raja Kanu dan Irutapa tak sadarkan diri, namun dengan tes yang dilakukan polisi, yaitu menaburkan bubuk cabai ke dalam matanya, Irutapa terbangun karena kesakitan. Namun Raja Kanu tak ada respon, yang artinya Raja Kanu telah meninggal. Dengan keterangan dari dokter forensik bahwa memang ada bubuk cabai di mata Raja Kanu, itu menegaskan bahwa saksi dari Chandru berkata sejujurnya dan valid. Namun pengacara dari polisi tetap saja menyangkal, dan yang mengejutkan penyelidikan inspektur polisi, ia menemukan sidik jari pencuri yang asli di TKP atau di rumah Pak Lurah. Dan kepala polsek yang mengetahui ini sengaja bersekongkol dengan pencuri untuk bagi hasil. Namun karena yang dicuri adalah rumah kepala desa, ia harus mengorbankan satu kambing hitam yang tidak lain adalah Raja Kanu. Tak cuma itu, Chandru juga membeberkan bukti bahwa kepala polsek membunuh Raja Kanu, yaitu di sebelah mayat Raja Kanu terdapat jejak ban mobil dan juga jejak sepatu, yang dimana itu sudah dipastikan jejak ban mobil kepala polsek dan berikut sepatunya. Dengan dijejali data dan fakta-fakta, pengacara polisi tak dapat berkata-kata lagi. சாவுக்கு நீதி வேணும் இந்த நாட்டோட சட்டத்து மேல வரலாறு தெரியாதவங்களுக்காக சொல்றேன். இந்த வழக்குல குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை. Dan putusan pengadilan keluar, para polisi yang terlibat dalam kasus ini semua akan dihukum. Sementara Senggani akan diberi kompensasi dan juga tempat tinggal di tengah kota. Dengan sidang yang berliku-liku, akhirnya kebenaranlah yang memenangkannya. Dan dengan demikian film pun tamat. Gimana? Relate dengan kasus-kasus yang terjadi di negara Konoha ini kan guys? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.